Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan psikologi feminitas yang berisikan terma kunci, tokoh, dan juga teori yang digunakan. Berikut adalah nama anggota kelompok kami yang terdiri dari Elvina Sania dengan NIM terakhir 013, kemudian Davin Firly Altaf dengan NIM terakhir 020, dan saya sendiri Cindy Hoyuning Tias dengan NIM terakhir 022. Yang pertama, kita akan membahas terma kunci. Istilah feminisme ditinjau secara etimologis berasal dari bahasa Latin, yaitu femina, yang berarti perempuan. Para ahli seperti Wolf mengartikan feminisme sebagai sebuah teori yang mengungkapkan harga diri pribadi dan juga harga diri semua perempuan. Hal ini tidak berbeda jauh dengan Budianta yang mengartikan feminisme sebagai suatu kritik ideologis terhadap cara pandang yang mengabaikan permasalahan ketimpangan dan ketidakadilan dalam pemberian peran identitas sosial berdasarkan perbedaan jenis kelamin. Kemudian menurut William Oldwait, feminisme diidentifikasikan sebagai advokasi atau dukungan terhadap kesetaraan wanita dan pria, diiringi dengan komitmen dan meningkatkan posisi wanita dalam masyarakat. Jadi, dapat disimpulkan bahwa psikologi feminitas adalah suatu studi yang mencangkup suatu masalah psikologis yang berkaitan dengan perempuan serta pengalamannya. Tujuan psikologi feminitas ada dua. Yang pertama, memahami perempuan, bahwa perempuan juga memiliki berbagai macam kualitas untuk meningkatkan mutu hidup secara umum seperti laki-laki miliki. Yang kedua, berbagi macam dan kepercayaan umum terhadap kaum perempuan yang banyak dipengaruhi mitos dan aneka stereotip negatif yang bersumber dari pengetahuan sosiobudaya yang merugikan perkembangan status dan diri perempuan itu dapat diubah atau dihilangkan. Terdapat dua tokoh feminisme, yang pertama liberal dan yang kedua radikal, yaitu yang liberal ada Mary Wollstonecraft, John Stuart Mill, dan Harriet Taylor Mill. Kemudian yang tokoh feminisme radikal ada T. Grace Atkinson, Susan Brown Miller, Phyllis Chester, Corinne Grace Coleman, Mary Daly, Andrea Dowding. Kemudian terdapat dua teori feminisme, yang pertama teori feminisme Marxisme dan teori feminisme sosialis. Tokoh yang menggunakan teori feminisme Marxisme yaitu Karl Heinrich Marx, dan tokoh yang menggunakan teori feminisme sosialis yaitu Louis Althusser dan Jürgen Habermas. Selanjutnya ada teori feminisme. Psikologi feminisme juga memiliki beberapa teori yang beredar. Berikut ini beberapa teori feminisme. Yang pertama, teori liberal mengatakan bahwa kebebasan dan persamaan berakar pada rasionalitas dan perempuan adalah makhluk rasional juga. Maka mereka menuntut hak yang sama seperti kaum laki-laki. Di sini kaum perempuan harus dididik agar mampu bersaing untuk merebut kesempatan dalam memasuki prinsip-prinsip maskulinitas, woman development. Pada hakikatnya, masalah keterbelakangan kaum perempuan berasal dari dirinya sendiri, dan upaya yang dilakukan itu harus adanya persamaan hak, pendidikan, hukum, dan peran. Kemudian selanjutnya ada teori Maxim. Maxim feminisme Maxim menolak gagasan biologi sebagai dasar pembedaan gender. Pada teori ini, penindasan perempuan adalah bagian dari penindasan kelas dalam hubungan produksi, sehingga persoalan perempuan selalu diletakkan dalam kerangka atas kapitalisme. Kemudian yang terakhir yaitu teori sosialis. Pada feminis sosialis berasumsi bahwa metode historis, materialis, Marx dan Engels dengan gagasannya tentang personalis politikal pada kaum radikal dilakukan sintesis. Tentu saja dengan harapan mempertahankan feminitas karena dirasa penindasan yang terjadi di kelas bahkan di revolusi sosialis tidak bisa menaikkan derajat perempuan. Jadi, cukup sekian video presentasi dari kelompok kami tentang psikologi feminitas. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 8, semakin di depan.